Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Rani akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi untuk kelas 7. Pada pertemuan kali ini, Bu Rani akan menjelaskan tentang struktur teks cerita fantasi, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, dan langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terdiri atas 1. Orientasi, 2. Komplikasi, dan 3. Resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai masalah itu memuncak. 3. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Agar kalian lebih jelas lagi tentang struktur teks cerita fantasi, kita akan menganalisis struktur teks cerita fantasi berjudul Tamasya ke Bulan karya Fitria Putri Wardanti. Bronto hidup di dalam sebuah laboratorium. Setiap hari, dia berbincang-bincang dengan Merpati. Merpati memberitahunya bahwa ada sebuah tempat yang sangat di bulan. Aku tidak bisa pergi dari laboratorium ini. Ayahku tak mengizinkan, keluh Bronto. Itu bukan masalah. Kita ke bulan cuma sebentar. Kita akan kembali sebelum ayahmu sadar bahwa kau sudah pergi, desak Merpati. Bagaimana caranya? Bronto masih ragu. Mudah, kau ambil itu, bubuk pembesar badan. Kau taburkan pada tubuhku. Setelah itu, baru kau bisa menaikiku, dan kita pergi ke bulan. Bronto mengambil bubuk di meja kerja ayahnya. Dia taburkan ke badan Merpati. Merpati membesar, seperti Garuda. Sayapnya berubah sekuat baja. Bronto naik ke punggung Merpati. Di bawah, para pengawal menduga Merpati raksasa adalah musuh yang menyusup. Maka, mereka menembaki Merpati dan Bronto menggunakan senapan mesin dan meriam. Tidak mempan, Bronto dan Merpati sampai ke bulan. Di bulan, mereka mendarat di sebuah danau yang berwarna jingga. Di dalam danau itu, terdapat ikan yang menari-nari. Ikan-ikan itu memiliki sayap yang mereka gunakan untuk terbang di atas air. Matahari dari bulan tampak kebiruan karena terpantul bumi. Bronto sangat menikmati pemandangan di bulan. Merpati berada di sampingnya. Keadaan yang sangat menenangkan. Bronto tertidur lelap. Bronto kemudian terbangun setelah mendengar teriakan ayahnya. Bronto terkejut, kemudian melihat sekeliling. Dia melihat Merpati yang kembali ke ukuran semula bertengger di dahan depan jendela laboratorium ayahnya. Bronto melihat Merpati itu tersenyum. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan, teks cerita fantasi Tamasya ke Bulan terdiri atas paragraf yang memiliki warna berbeda-beda. Kita cermati kembali ya. Kita perhatikan paragraf yang berwarna hijau ini. Paragraf yang berwarna hijau ini adalah paragraf yang memiliki struktur teks cerita fantasi, yakni orientasi. Dan paragraf-paragraf yang berwarna merah ini merupakan struktur teks cerita fantasi bagian komplikasi. Selanjutnya,
Paragraf-paragraf yang berwarna biru merupakan struktur teks cerita fantasi bagian resolusi. Masih bingung? Baiklah, kita bahas sekali lagi ya. Oke. Pada paragraf yang berwarna hijau ini merupakan bagian orientasi. Mengapa? Penjelasannya sebagai berikut. Bagian cerita di atas memang sangat singkat. Akan tetapi, paragraf tersebut sudah cukup untuk menggambarkan dan mengenalkan tokoh dan latar cerita. Terdapat dua tokoh dalam cerita tersebut, yakni Broto dan Merpati. Latar ceritanya juga sudah disebutkan dengan jelas, yakni di sebuah laboratorium. Sedangkan paragraf-paragraf yang berwarna merah tadi adalah bagian komplikasi. Penjelasannya adalah bagian tersebut menceritakan adanya masalah yang dihadapi oleh para tokoh, yakni Bronto dan Merpati. Permasalahan yang muncul adalah Bronto ingin pergi ke bulan, namun ia tidak boleh keluar dari laboratorium oleh ayahnya. Permasalahan semakin pelik atau memuncak ketika Bronto yang menaiki Merpati ditembaki karena dianggap penyusup. Dan bagian yang berwarna biru merupakan struktur teks cerita fantasi bagian resolusi. Penjelasannya adalah, dalam resolusi ini dijelaskan bahwa Bronto mampu sampai ke bulan sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menikmati keindahan bumi dari bulan. Kemudian terlelap. Setelah bangun, Bronto sudah berada di rumahnya lagi. Bagian yang berbunyi Bronto melihat Merpati tersenyum menandakan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan berakhir dengan bahagia. Semoga kalian sudah paham tentang struktur teks cerita fantasi ya. Sekarang kita beralih ke kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti sebagai sudut pandang penokohan, seperti kata ganti orang pertama, saya, aku, kita. Kata ganti orang kedua, kamu, engkau, kalian. Dan kata ganti orang ketiga, dia, beliau, mereka. Contohnya, Bronto hidup di dalam sebuah laboratorium. Setiap hari, dia berbincang-bincang dengan Merpati. Di sini terdapat kata dia. Dia di sini merupakan kata ganti orang ketiga yang merujuk pada Bronto. Yang kedua, menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, Bronto hidup di dalam sebuah laboratorium. Setiap hari, dia berbincang-bincang dengan Merpati. Di dalam sebuah laboratorium menunjukkan deskripsi latar, tempat, dan setiap hari di sini menunjukkan deskripsi latar, waktu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung penanda urutan waktu seperti pada awalnya, selanjutnya, kemudian, lalu, dan akhirnya. Contohnya, Bronto terkejut, kemudian melihat sekeliling. 4. Menggunakan kalimat langsung berupa dialog atau percakapan antar tokoh dalam cerita. Contohnya, aku tidak bisa pergi dari laboratorium ini. Ayahku tak mengizinkan, keluh Bronto. Di sini terdapat kalimat yang diarti tanda petik. Ini menunjukkan kalimat tersebut merupakan kalimat langsung. Berikutnya adalah langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Yang pertama, memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu menentukan ide awal.
2. Mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan bahan uraian. Pengarang dapat melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. Yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dan gagasan penjelas lainnya. 5. Mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di